Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang sangat kami ta'zimi dan selalu kami harap barokahnya, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami muliakan dan yang kami hormati, hadirin, hadirat, sami'in, sami'at, mustami'in, mustami'at, wabil khusus kepada semua jamaah Masjid Al-Falah Gembong, rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari kita awali perjumpaan kita sore ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majlis ini tambah barokah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula melalui majlis ini Allah memberikan nikmat ilmu kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula majlis ini menjadi wasilah bagi kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Sebelum kajian kita mulai, mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita hadiahkan pula kepada para alim, para ulama, para muallif kitab, khususnya kitab yang akan kita kaji pada sore hari ini. Kita hadiahkan pula kepada seluruh masyayikh kita, seluruh guru kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai santri-santrinya beliau, kelak akan bersama beliau di dalam surganya Allah. Fatihah juga kita hadiahkan kepada seluruh anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Terakhir mari kita niati mudah-mudahan dengan barokah majlis taklim, barokah suratul Fatihah, Allah kabulkan segala hajat kita min hawaijid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah libtighai mardatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang, qala berzikir berkata siapa man, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kepada zikir tersebut marratan wahidatan, satu kali saja,
kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat, akan memberikan padanya pahala mi'atu alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'atu alfi sayyiatin, dan akan menghapus 100.000 kejelekan. Wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat 100.000 derajat kepadanya. Ada sebuah zikir yang siapapun berzikir zikir tersebut satu kali saja, maka dalam hadis ini dikatakan akan mendapatkan 100.000 kebaikan, kemudian akan menghapus 100.000 kejelekan, dan juga akan mengangkat derajatnya 100.000 derajat. Alhasil semua zikir mulai dari subhanallah, karena ini memang babnya bab tasbih subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan tahlil la ilaha illallah. Niku luar biasa faidahnya, Pak. Bisa menghapus dosa-dosa kita. Cuman perlu diingat, dosa yang bisa dihapus dengan zikir semacam ini niku dosa yang berhubungan dengan Allah, Pak. Hanya dosa yang berhubungan dengan Allah. Itu pun yang kecil. Kalau yang besar tidak bisa, Pak. Kalau dosa besar tidak bisa, tidak cukup hanya dihapus dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan dua cara, Pak. Pertama adalah taubatan nasuhah, betul-betul taubat yang betulan, memang taubatan nasuhah. Dia menangis karena Allah, karena bertaubat kepada Allah, hatinya juga menangis bertaubat karena Allah. Niku baru dosa besar itu akan diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah al-hajjul mabrur wal makbul. Bisa dihapus dengan cara haji yang diterima, Pak. Haji yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dosa besar itu akan terhapuskan, Pak. Cuman sulit, Pak. Untuk melakukan haji mabrur dan makbul niku sulit. Ada ndak Ustaz tanda-tandanya? Ada. Orang umroh atau orang haji, alamat kalau hajinya diterima atau umrohnya diterima, dia setelah datang dari haji, setelah dia dipanggil Pak Kaji dan Ummi, Pak, sikapnya beda. Yang semula belum haji dia pelit, setelah dia haji dia dermawan. Alamat niku, umrohnya diterima, hajinya diterima. It'amut ta'am itu oleh Rasulullah, Pak, dijadikan sebuah tanda bahwa umrohnya seseorang niku diterima. Sampean lihat, sampean sudah umroh napa boten? Lihat saja sikapnya. Tambah dermawan napa tambah pelit? Dek tambah pelit, celaka niku. Umrohnya tidak diterima niku, Pak. Hajinya tidak diterima. Lek tambah dermawan, syukuri niku, Pak, istiqomah. Niku alamat umroh kula kaleng jenengan niku diterima. Ngapunten, saya cuma bisa menyampaikan, si dereng belum sempat umroh sih. Doanya mudah-mudahan bisa umroh. Saya sudah ikut beberapa travel, Pak, cuman belum ditakdirkan oleh Allah. Hanya saja ya tetap doa, siapa yang enggak mau ziarah ke makam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa, Pak? Semua pasti rindu dan kangen sekali. Ya, kita berdoa saja. Ya, alhasil salah satu tanda haji mabrur dan umroh yang makbul dan mabrur yaniku it'amut to'am, tambah dermawan. Kalau enggak tambah dermawan, alamat niku, Pak, haji dan umrohnya tidak diterima. Sekali lagi saya ulangi, ini semua zikir mulai subhanallah alhamdulillah yang katanya mampu menghapus dosa, niku dosa kecil, Pak, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang berhubungan dengan manusia nanti di bab selanjutnya akan kami bahas.
Nah, bagaimana cara menghapusnya? Pun lanjut ke hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala, man barang siapa orang, qala ialah berzikir siapa man, subhana rabbiyal a'la. Nah, ada orang berzikir dengan kalimat subhana rabbiyal a'la, wafarallahu lahu wa adkhalahul jannah, maka Allah akan mengampuni dosa dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Subhana rabbiyal a'la niku Pak sama dengan zikir yang biasa kita baca saat sedang sujud di dalam salat, subhana rabbiyal a'la. Dalam hadis ini kita bicara salat, nah, ke sana. Dalam hadis lafal yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika zikir niku subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdih, Pak. Sehingga kalangan selain Nahdlatul Ulama niku sering mengkritik kita-kita niku. Karena katanya zikir dalam sujud niku salah ditambahi. Mestinya cuman subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdih. Kalau kita kan boten Pak, ada wa bihamdihnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bagaimana sebetulnya? Bolehkah mereka mengatakan begitu? Apakah kita tidak punya dalil? Punya Pak, punya dalil. Dalil yang pertama, ulama sudah ijma bahwa itu tambahan itu disunnahkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang kedua, ada enggak dalil hadis? Ada dalil hadisnya Pak. Walaupun secara kalimat tidak sama, cuman tujuannya sama. Dalam hadis Bukhari niku bahasanya bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi subhana rabbiyal a'la wa bihamdik, pakai kaf. Rasulullah niku wa bihamdik. Kalau kita pakai ha wa bihamdi, kah sama ha niku kembalinya sama. Kah Allah, hi juga Allah. Sehingga ulama menyimpulkan dari hadis Bukhari niki sunnah untuk ditambah wa bihamdi. Urusan dalil Pak, NU niku juara memang. Urusan dalil NU niku juara Pak. Akhirnya kalau ada orang ngeritik, asalkan ngeritiknya ingin dalil, monggo duduk bersama. Insya Allah tidak kekurangan dalil. Tapi kalau ngeritiknya itu hanya ingin menjelek-jelekan, ya ini Pak, tidak bisa dilawan. Katanya Gus Bahak niku iki cangkem elek namanya, maka harus dilawan dengan cangkem elek pula Pak. Percuma dikasih dalil niku Pak. Walaupun dikasih dalil tidak akan percaya. Orang ikut tujuannya bukan untuk mencari dalil, tapi untuk cangkem elek. Ya wis cangkem elek anun. Lah kita Nahdlatul Ulama tidak mau cangkem elek niku. Kenapa? Tidak ada faidahnya Pak. Haram malahan kalau berdebat hanya tujuannya cangkem melek niku. Berdebat kalau tujuannya ingin mencari kebenaran, ingin mencari sebetulnya bagaimana yang benar, niku dianjurkan memang Pak. Wasyawirhum fil musyawarah niku memang dianjurkan. Kalau ada orang yang berkata ngapain musyawarah tukaran, Anda belum tahu sejatinya musyawarah niku. Dikirain musyawarah niku tukaran Pak. Boten nggih. Musyawarah niku memadukan pendapat dan pikiran melalui dalil-dalil pilihan. Kemudian setelah itu disimpulkan Pak, mana yang benar. Niku inti daripada tujuan musyawarah. Dalam Nahdlatul Ulama NU dikenal dengan istilah bahsul masail. Jadi kalau orang nggak tahu tentang bahsul masail dikirain niku tukaran Pak. Lah niku patut diundang niku, monggo datang. Kebetulan saya sebagai sekretaris Bahsun Masail di kota Surabaya. Barangkali mau tahu bagaimana Bahsun Masail niku. Nggih monggo saya bawa ke kantor atau ke MWC yang kebetulan mengadakan Bahsun Masail. Pun kembali lagi. Alhasil bagaimana Ustadz zikir yang benar di sujud? Ya sebagaimana sudah kita hafalkan dan kita praktekkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Niku enten bihamdi. Ada dalilnya niku mawon niku Pak, dalilnya tadi niku. Walaupun bihamdik kita wa bihamdi karena memang niku sudah ijmanya para ulama
Nah, tujuannya sama. Oke, pun. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, at-tasbihu, membaca tasbih subhanallah, yujlibur rizqa, itu bisa menarik rizki, Pak. Kalau kalian jenengan rizkinya niku dak lancar, maka salah satu caranya, Pak, zikir dengan kalimat subhanallah bihudurin, tapi dengan hudur, Pak, dengan khusyuk. Kalau subhanallah mulutnya, Pak, kemudian hatinya kemana-mana, ya udah jadi nih, Pak. Jangan salahkan subhanallahnya, salahkan kitanya yang baca yang kurang hudur, yang kurang khusyuk. Intinya kalau jenengan cari amalan-amalan jalbur rizki, ya niki amalan yang bisa jalbur rizki, menarik rizki, perbanyak membaca kalimat subhanallah. Pun wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, niki hadis terakhir di bab yang ke-22. Kalimatani, ada dua kalimat, khofifatani, ini dua kalimat ini mudah alal lisan, mudah diucapkan oleh mulut, oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi walaupun mudah diucapkan, timbangannya berat di timbangan akhirat. Habibatani, tidak hanya berat, Pak, kalimat dua ini termasuk dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Kalimat napa niku? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang biasanya kita baca kalau tahlilan terakhir-terakhir niku, Pak. Kan ada niki. Apa faedahnya? Ya ini, Pak. Kalimat dua ini mudah kita ucapkan, tapi berat timbangannya di timbangan akhirat, di mizanul akhirat. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Kemarin saya terangkan, ini di antaranya kalimat yang mampu menghapus dosa. Kemarin saya akan terangkan, ada orang yang melakukan dosa besar, kemudian oleh Rasulullah suruh jihad fi sabilillah, suruh perang, tidak bisa, Pak. Suruh sholat, suruh puasa, tidak bisa, Pak, karena dia tidak bisa lapar. Suruh sholat malam, tidak bisa, Pak. Orang dia kalau mau sholat subuh saja jam 10 siang, apalagi suruh sholat malam. Akhirnya kata Rasulullah, ya wis, nek kon ndak iso ngono iku wis maca niki subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu akan menjadi penebus dosamu. Dibaca, Pak. Dilalah, karena memang ini Rasulullah yang ngajar, Pak, yang memberitahu Rasulullah. Maka betul sekali, Pak, dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasanya umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ya gitu, seperti yang saya sampaikan kemarin di awal-awal ngaji bab nomor 22 di babul hadis niku, semua ketetapan Allah, Pak. Ringan sih, ini cuman mau ngono Ustaz, insyaallah saya bisa. Iya, siapa yang nggak bisa? Ini cuman baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi bisa nggak ditakdir apa enggak? Ya ini, Pak, niku urusan kula kalian jenengan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta monggo ya Allah jadikan orang yang istiqomah untuk membaca kalimat zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niki pun sampun bab yang nomor 22. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Intinya kalimat-kalimat yang zikir yang biasa kita baca setelah sholat, mulai dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah, niku luar biasa faidahnya, Pak. Ada kadang yang tidak suka dengan itu sehingga ngeritik. Mana Rasulullah gak pernah baca seperti itu, gak pernah ngaji itu babul hadis. Coba ngaji dulu, nanti Anda akan tahu apa faedahnya membaca subhanallah, alhamdulillah, dan yang terakhir nih. Nah, selanjutnya bab al-babu. Adapun ini adalah bab asalis yang nomor 3. Wal isruna dan 20, berarti nomor 23.
fi fadilatit taubati, akan menerangkan keutamaan taubat. Taubat itu apa? Katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, taubat itu hiya arruju, kembali, amma kana madmuman fi syar'i, kembali dari sesuatu yang dianggap hina oleh syariat, kembali kemana? Ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kembali kepada sesuatu yang dianggap mulia oleh syariat, yang dianggap terpuji oleh syariat. Niku jenenge taubat, Pak. Taubat itu intinya kembali dari sesuatu yang jelek, kembali kemana? Kembali kepada sesuatu yang baik. Nah, meninggalkan yang jelek menuju yang baik. Niku namanya taubat. Pun. Dan kita tahu, ini saya sampaikan mukaddimahnya Syekh Nawawi dulu. Katanya Syekh Nawawi, kita tahu dosa dan maksiat muhlikatun itu adalah sesuatu yang bisa merusak hati, merusak jiwa, merusak keimanan kita, merusak pahala kita, Pak. Mub'idatun minallahi azza wa jalla, tidak hanya merusak, dosa sama maksiat itu bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min jannatihi, tidak hanya jauh dari Allah, dosa dan maksiat juga bisa menyebabkan kita jauh dari surganya Allah. Surga niku, Pak, nggak mau dimasuki orang yang membawa kotoran. Surga itu tidak mau dimasuki oleh orang yang membawa kotoran, Pak. Oleh karena itu, sebelum kita pindah alam ke alam barzakh, kotoran kita itu seharusnya kita cuci dulu, Pak. Lebih baik kita cuci dulu di dunia, Pak. Caranya dengan apa? Bertaubat kepada Allah. Baik dengan cara membaca istighfar, yang tadi niku membaca subhanallah alhamdulillah, atau dengan cara-cara amalan apapun kebaikan yang bisa menghapus dosa kita. Daripada kula kalian jenengan niku umpamanya nggih dak dicuci di dunia, maka kotoran kita itu, Pak, akan dicuci di dalam akhirat. Lah beda, Pak, kalau di dalam akhirat tak cukup dicuci dengan subhanallah, Pak. Kalau di dalam akhirat tidak cukup dicuci hanya dengan astagfirullah. Di mana kalau di akhirat? Dicuci di akhirat itu, Pak, ditenggelamkan di dalam neraka. Baru setelah kotoran itu habis semuanya, boleh kula kalian jenengan niku masuk ke dalam surganya Allah. Lah oleh karena itu, Pak, taubat niku sangat penting. Sebelum nyawa berada di tenggorokan kita, maka sepantasnya kita bertaubat kepada Allah. Niku jenengi nyuci kotoran, Pak. Lebih baik kita cuci sekarang daripada dicuci nanti di akhirat. Soalnya kalau di akhirat cara nyucinya sampun beda, pun bukan dengan subhanallah, Pak, tapi dengan dimasukkan ke dalam neraka. Pun ini oleh karena itu kata Syekh Nawawi, barang siapa yang meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, itu berarti muqarribun ilallah azza wa jalla. Orang itu mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada surganya Allah. Wa Adam alaihi salam, katanya Syekh Nawawi, Nabi Adam alaihi salam lamma akala minasyajarah al-manhi anha, setelah dia memakan buah dari pohon yang dilarang, Pak, yang terjadi apa? Dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimarahin oleh Allah, Pak. Dulunya ada di surga, akhirnya dia diusir untuk berada di dunia. Tidak hanya itu, Pak. Tidak hanya itu siksaan yang diterima oleh Nabi Adam. Salah satunya adalah ketika dia sudah memakan buah dari pohon yang terlarang niku, seluruh pakaiannya niku, Pak, lepas semuanya, sehingga dia dalam keadaan auratnya terlihat telanjang, Pak. Nabi Adam sama Siti Hawa. Yang tersisa ketika itu hanya mahkota. Mahkotanya itu masih nempel di kepala. Lah Nabi Adam mau ngelepas, malu, Pak. Malaikat Jibril datang lalu mengambil mahkota tersebut dan dilepas oleh malaikat Jibril, lalu diusir dari surganya Allah. Niku akibat melakukan maksiat yang hanya makan buah satu biji niku lho, Pak.
Nah, ini kok luar biasa. Tapi untungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya keistimewaan, Pak. Walau berbuat maksiat, ternyata oleh Allah kadang masih ditutupi, Pak. Ditutupi oleh Allah, tidak diperlihatkan ke halayak umum. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Hingga Nabi Adam niku iri. Wonten di satu riwayat niku Nabi Adam begini. Anna Adam alaihi salam qol. Nabi Adam itu pernah berkata begini, Inna Allah Ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah itu memberikan 4 karomah, 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 karomah itu tidak pernah diberikan ke saya oleh Allah. Apa karomahnya? Pertama adalah anna qabula taubati, katanya Nabi Adam, taubat saya itu diterima oleh Allah kana bi Mekah, kalau ada di kota Mekah. Taubat saya itu tidak akan pernah diterima kalau bukan di kota Mekah, Pak. Ini Nabi Adam, Pak. Lah wa ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk umat Nabi Muhammad yatubuna fi kulli makan, dimanapun dia minta taubat dia akan diampuni oleh Allah. Taubatnya di Al-Falah, Pak, diampuni, Pak. Taubatnya di Madura, Pak, diampuni. Di Surabaya, di Madura, di Jakarta, dimanapun kalau umat Nabi Muhammad, taubatnya pasti diterima oleh Allah. Nabi Adam boten, Pak. Kalau Nabi Adam taubat di Al-Falah, tak ada terima niku, Pak. Al-Falah niku harus ke Mekah. Baru taubatnya Nabi Adam niku diterima di kota Mekah. Niku satu. Yang kedua kata Nabi Adam, inni kuntu labisan. Inni kuntu labisan. Falamma asaitu ja'alani uryanan. Dulu saya memakai pakaian, pakai baju. Setelah saya maksiat kepada Allah, baju yang saya pakai itu lepas semuanya, Pak. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu ketika maksiat telanjang dia, Pak. Tapi walaupun dia maksiat telanjang, masih tetap oleh Allah ditutupi dengan pakaian. Itu kebalikannya Nabi Adam. Lagi-lagi kebalikan, Pak. Kalau Nabi Adam ketika agak maksiat pakai baju, ketika maksiat bajunya lepas. Kalau umatnya Nabi Muhammad ketika maksiat telanjang, ternyata malah ditutupi oleh Allah. Niku diantara karomahnya umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah katanya Nabi Adam, saat saya maksiat kepada Allah, Allah memisahkan saya dengan istri saya. Umat Nabi Muhammad saat maksiat tetap tidak terpisah sama istrinya, malah tambah lengket. Lah ini kata Nabi Adam, enak betul umat Nabi Muhammad itu. Yang keempat katanya Nabi Adam, inni asaitu fil jannah fa akhrijini minha. Saya dulu maksiat di surga. Karena saya maksiat di surga, saya dikeluarkan dari surga. Wa ummatu Muhammad, sementara umat Nabi Muhammad sebaliknya, Pak. Dia maksiat di luar surga, ternyata nanti ujung-ujungnya masuk surga, Pak. Nah niku umat Nabi Muhammad. Hingga Nabi Adam niku, waduh luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku luar biasanya kita, Pak. Waktu bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Orang yang katanya bertaubat minta ampunan kepada Allah dari dosa, tapi dia tetap melaksanakan dosanya itu, maksiatnya itu, Pak, maka orang ini seperti orang yang telah menghina Allah, menghina Tuhannya sendiri. Hingga akhirnya kata para ulama, al-istighfar bil lisan, mengucapkan kalimat taubat, kalimat istighfar dengan mulut. Nah, hanya dengan mulut, hatinya tidak, kerjaannya juga tidak, Pak. Maka kata para ulama itu taubatal mukadzibin, itu taubat yang bohong. Oleh karena itu, orang yang hanya taubatnya di mulut tapi kerjaannya tidak taubat, hatinya juga tidak taubat, katanya para ulama taubatul mukadzibin, itu taubat bohong. Bukan taubat, itu masih bohong. Nggih, pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, an-nadamu taubatun.
Menyesal itu adalah caranya taubat. Wattaib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Intinya Pak, caranya bertaubat itu salah satunya caranya adalah harus menyesal. Lah, menyesal itu katanya para ulama ada tanda-tandanya. Menyesal yang sesungguhnya itu Pak adalah menyesal yang menyebabkan hati kita itu lemah lembut Pak, tidak keras. Niku satu tandanya. Yang kedua Pak, mata kita itu mudah untuk mengalirkan air mata Pak. Saat kita berpikir tentang dosa, saat kita berpikir tentang keutamaan Allah. Oleh karena itu kata para ulama, salah satu tanda bahwa orang itu akan beruntung sering mengalirkan air mata gara-gara selalu mengingat dosa. Sering mengalirkan air mata karena mengingat atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada dia. Celaka sebaliknya, orang yang celaka itu tanda-tandanya ini Pak, kedua matanya itu kering, tidak pernah menangis untuk Allah Pak, tidak pernah menangis karena memikirkan dosa dia. Oleh karena itu Pak, kita koreksi saja kita sendiri. Pernah enggak kita menangis karena melihat mengingat dosa kita? Kalau iya Pak, alamat niku. Itu berarti tanda penyesalan, tanda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah. Katanya Rasulullah, taubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah. Saya itu setiap hari kata Rasul, taubatnya niku Pak tidak kurang dari 100 kali taubat. Sekelas Rasulullah niku Pak. Rasulullah niku sudah dijamin surganya. Baca istighfarnya itu tidak kurang dari 100 istighfar. Taubatnya tidak kurang dari 100 kali taubat dalam satu hari. Kita Pak yang belum ketemu surga atau neraka itu berapa kali baca istighfar? Kadang satu hari satu malam tidak pernah baca sama sekali Pak. Atau bahkan gak ingat sama sekali kepada istighfar. Wal iyadzubillah. Mudah-mudahan tidak demikian. Niki Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ajjilu bitaubah. Cepat-cepatlah kamu bertaubat, jangan tunda-tunda. Qoblal maut, sebelum Anda mati. Wa ajjilu bisalah, dan juga cepat-cepatlah melakukan salat qoblal faut, sebelum keluar waktu. Intinya Pak, kita tidak tahu umur kita itu akan diambil kapan. Oleh karena itu jangan nunda-nunda soal masalah taubat. Ketika kita melakukan dosa, segera kita melakukan taubat kepada Allah, karena kita juga tidak tahu kapan kita akan diambil nyawanya. Terakhir dari bab niki, wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Taubatlah kalian semua kepada Allah sebelum kalian mati. Intinya saya simpulkan terakhir, bab ini menerangkan taubat. Taubat itu Pak ada 5 syarat. Kalau kalian jenengan ingin taubat, 5 syarat ini harus dilakukan. Pertama, al-iqla' minadz-dzambi, harus meninggalkan dosa, maksiat yang kita lakukan. Tidak boleh sudah dilakukan. Kalau ingin taubat ya harus tinggalkan maksiat yang Anda lakukan, yang kita lakukan. Yang kedua, an-nadmu, harus menyesal Pak. Ada perasaan menyesal dalam hati telah melakukan kemaksiatan yang kemarin niku. Yang ketiga adalah al-azmu, harus punya keinginan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang kemarin, dosa yang kemarin. Niku yang ketiga. Yang keempat, taubatnya harus sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai ke tenggorokan, percuma Pak kita minta taubat kepada Allah. Yang kelima kata para ulama, usahakan taubat kita itu Pak tidak kurang dari, kalau di sini qabla tulu'i syamsi, kalau di kitab lain 6 jam Pak. 6 jam dari kita melakukan maksiat. Umpama sekarang kita melakukan maksiat, usahakan nanti jangan sampai melewati 6 jam kita bertobat kepada Allah. Kenapa kalau sampai melewati 6 jam? Katanya para ulama itu kalau sampai 6 jam, amal
pekerjaan sampean yang maksiat niku ditulis, Pak. Ditulis di buku amal jelek kula kalian jenengan itu. Lah sebelum ditulis niku dienteni sama malaikat niku. Iki ditulis apa enggak ya? Si, ojo, tunggun sih. Nah, iki ditulis apa enggak ya? Baru setelah 6 jam lewat ditulis niku, Pak. Maka karena itu sebelum amal jelek itu ditulis oleh malaikat, tak? Maka sebelum 6 jam kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5, Pak. Kalau dosanya itu berhubungan dengan manusia, Pak, tambah lagi 1. Ada 6 syaratnya, Pak. Nopo niku Ustaz? Ini. Fa in kana min zaidun syatun sadis. Apa itu? Mengembalikan hak dan minta maaf. Minta maaf dan mengembalikan hak. Nanggung nih Pak. Minta maaf dan mengembalikan hak. Sampean punya hutang, tidak disauri. Walaupun jenengan taubat kepada Allah nangis, utangnya tidak disauri. Percuma nih Pak. Kurang 1 soalnya. Soalnya niku berhubungan dengan manusia. Sampean pernah ngerasani uang, taubat kepada Allah nangis, percuma Pak. Sebelum jenengan minta maaf kepada orang yang Anda rasani. Sampian pernah menyakiti orang dengan apa saja, sampian tidak akan bisa mendapatkan maaf dari Allah sebelum minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Niku diantara syaratnya taubat kalau berhubungan dengan manusia yang lain. Niku mungkin yang bisa kami sampaikan. Ngapunten karena memang dikejar waktu nih. Mudah-mudahan walaupun sedikit manfaat barokah. Ngapunten kalau ada kalimat yang kurang sopan. Akhiran hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.